Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, senang bisa menjumpai kalian lagi melalui channelku ini. Nah sahabat, pada kesempatan yang baik ini kami akan berbagi satu video, yang mana video kali ini menampilkan seorang ibu-ibu yang dulunya katanya dia muslim, kemudian dia murtad. Ini dikarenakan karena penyakit yang dideritanya tak kunjung sembuh, sehingga dia mengatakan bahwa Allah tidak adil. Nah, dalam video ini kita akan bahas, kita akan klarifikasi mana yang salah, kemudian kita akan meluruskannya. Baik, langsung aja kita simak videonya. Ini videonya. Mud Channel. Saya kebetulan baru 4 bulan Pak jadi murtadin. Oh, Ibu saya sudah tidak ada, bapak saya sudah tidak ada. Saya berani. Tapi keluarga saya Pak banyak. Saya siap-siap Pak. Tantangan pasti ada. Apa? Terserah. Tapi saya akan sabar. Saya akan berdoa. Saya akan menjawab mereka kalau mereka itu menghujat saya. Oke. Kenapa? Kenapa Karena tadi saya- Ibu bilang, Ibu, halo, Ya, Ibu, bisa dengar iya saya? Pak. Dengar. Yang Ibu bilang tadi masalah anjing kenapa Bu? Anjing. Anjing itu kan Pak najis. Kalau kita tersentuh dia najis. Kalau bagi Oh, umat Islam, kesenggol aja kita sama bulunya itu, kita harus cuci dengan tanah liat 7 kali. Sementara saya suka sama binatang-binatang yang piara-piara. cuma sama anjing saja ya Bu? Bu, cuma Ya. sama anjing saja ya, cuma sama anjing saja yang najis. Sama anjing, sama saya tidak boleh memakan panggang B2. Oh ya. Kesian Tidak sekali boleh. ya anjing. Anjing sama B2 Pak. Itu 2 binatang itu yang tidak diperbolehkan. Pernah suatu saat saya nanya sama guru, kenapa itu dibilang haram? Kan itu juga ciptaan Tuhan. Saya bilang begitu. Iya. Terus dijawab, karena binatang yang 2 itu kalau ada acara selalu lupa untuk membagikan orang-orang. Waktu di zaman Nabi dulu. Jadi sampai sekarang saat ini yang 2 itu katanya haram. Ala lo kan memang tukang ngarang. Begitu Pak. Saya disuruh jalankan puasa, saya jalankan. Terus? Sampai saya bilang, sampai saya udah tua begini Pak, dulu saya pernah, Bu atau guru, saya tidak bisa, saya tidak sanggup untuk ngambil wudhu itu dari seluruh anggota badan saya tidak hafal. dasar goblok, blok. Saya tidak bisa. Terus di waktu kamu akan membasuh muka, bacalah dan berniat aja sudah pahala. Apa kau nggak salah dengar? Jangankan kamu melakukan, niatnya aja sudah pahala. Itulah kebaikan Allah, katanya Pak. Tapi setelah saya sholat, sampai saya udah tua begini, saya sholat, suruh ibu saya masih ingat, saya tahajud. Sholat duha lah nak. Ingat ibu saya, kamu udah rumah tangga. Sholat duha, di saat semua pada sibuk bekerja, kamu kan di rumah, sholatlah. Itu untuk apa Bu? Di pagi hari. Harus ganjil 3 rakaat atau 7 rakaat.
Nggak salah lu. Saya jalanin, Pak. Katanya akan menambahkan rezeki, kehidupan bagus. Udah saya jalanin. Nah sahabat, Allah mengatakan, wal asri, demi masa, innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia itu telah merugi. Salah satu contohnya, ya si ibu ini, allazina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa amilus solihat, dan mengerjakan amal soleh, wattawasau bil haqqi, memberitahukan tentang kebenaran, wattawasau bis sabri, dan menasihati tentang kesabaran. Nah sahabat, ibu ini tidak sabar sehingga dia murtad. Nah jadi sahabat, statement awal dia tadi sudah janggal. Janggalnya kenapa? Dia mengatakan di sholat duha itu ganjil semua, harus ganjil-ganjil. Yang sebenarnya sholat duha itu 2 rakaat, nggak ada ganjil-ganjil. Yang ada ganjil-ganjil itu hanya sholat witir. Lalu dia menceritakan anjing dan babi. Nah, di situ dia ngarang sahabat. Padahal anjing dan babi ini diharamkan oleh Allah sejak zaman Nabi Musa. Dan di kitab terdahulu pun ada. Dan di dalam Al-Quran pun juga ada. Baik sahabat, kita lanjutkan lagi video dari si ibu murtadin ini. Allah tidak adil. Saya sudah menyembah Dia. Sudah sujud saya. Memohon. Mohon ampun, mohon semuanya. Tapi kenapa malah sakit saya kok? Tidak ada kesembuhan. Udah. Sampai saya, ya Allah, saya udah putus asa. Kalau memang saya mau diambil, ambillah ya Allah. Apa lu kata? Jangan saya disisa kayak gini. Tapi tolong, biar besar dulu cucu-cucu saya. Udah, bodo amat, biarin. Karena cucu saya itu sangat membutuhkan saya. Dia sudah tidak mempunyai seorang ibu. Anak saya telah dipanggil sama Bapak yang di surga. Anak saya sudah tenang di sana. No. Nehi. Tinggalkan anak 3. Baik sahabat, jadi ternyata yang membuat ibu ini murtad, dia sudah menyembah Allah katanya. Tetapi dia tak kunjung diberi kesembuhan atas penyakitnya. Jadi sahabat, ibu ini berputus asa gitu, sehingga menjadikan dia murtad. Di dalam hadis pun Rasulullah pernah bersabda, tidaklah seorang muslim itu tertimpa suatu penyakit. Nah, di situ Allah menghapuskan dosa-dosanya, bagaikan daun-daun yang berguguran dari pohonnya. Baik sahabat, kita lanjutkan lagi videonya. Ya maaf kata dengan Tuhan kamu yang sekarang. Saya itu yakin, saya bilang. Kalau saya sembuh penyakit saya, ini juga masih berobat sih. Kalau saya sembuh penyakit saya, tidak dioperasi, saya bilang, saya bersumpah, saya akan mengikuti Tuhan Yesus. Kalau Islam kalau agama Islam, dunianya 2. Tahu kamu katanya? Tahu, saya bilang. Dunia dan akhirat. Kalau lu susah di dunia, di akhiratnya lu akan surga. Oh, tidak bisa, saya bilang, Mbak. Tergantung amal dan perbuatan juga. Karena Islam ini berat. Belum timbangan. Ditimbang kita amal kebaikannya. Iya, lu itu kurang bersedekah. Saya jawab, bagaimana gua harus bersedekah? Sementara buat keluarga saya aja cukup. Buat makan saya sehari-hari aja
Udah kurang, udah puji Tuhan saya bisa. Yang beramal bersodakoh itu yang lebih uangnya. Diumpamakan, saya orang susah, saya orang miskin, bersedekah 10.000. Tapi kalau orang kaya 100 juta. Menyumbang masjid apalah, ada apa-apa dana. Karena apa? Karena saya uang 10.000 itu uang hasil keringat saya sendiri. Tapi orang kaya uang segitu tidak ada apa-apa, tidak berarti. Kalau Nabi Muhammad apa dia menjanjikan, belum tentu saya jumprit, sholat ini itu, sampai ada yang pada kesininya pada hitam teman saya. Buktinya, ya tidak menjamin surga. Lain kali gue orang bicaranya hati-hati. Baik sahabat, kata ibu ini, Nabi Muhammad SAW itu tidak menjamin surga. Berarti ibu ini tidak membaca hadis. Apa bunyi hadisnya? Setiap umatku pasti masuk surga, kecuali yang nggak mau. Salah satunya ya ibu ini yang nggak mau masuk surga. Akhirnya dia murtad. Jadi ketahuan kalau si ibu ini nggak baca hadis Nabi. Dan kemudian ibu ini saya kira dia ini kikir, bin pelit alias medit. Kenapa? Disarankan untuk bersedekah tapi nggak mau. Dan juga ibu ini tidak pandai bersyukur. Kenapa demikian? Sebenarnya kalau kita ingin pandai bersyukur itu, kita lihat dulu orang yang di bawah dari kita. Kalau kita lihat ibu itu masih bisa makan, mencukupi untuk keluarganya. Tetapi coba lihat orang yang di jalan mengais-ngais sampah untuk mencari makan. Nah, ibu ini tidak lihat ke situ, masih ada yang lebih susah dari dia. Nah, itu yang sangat disayangkan atas ibu ini. Baik sahabat, sampai di sini dulu konten kita kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan aktifkan juga tombol loncengnya dan klik lonceng yang paling atas agar Anda tidak akan ketinggalan bila ada hal-hal yang baru dari channel kami. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.